ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, masih dari Madinah Al-Munawwarah. 10 hari terakhir adalah saat yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang mengetahui bahwa Ramadan itu luar biasa berkahnya. Dan 10 hari terakhir adalah keselamatan, adalah kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Karena dalam 10 hari terakhir, Allah menjanjikan ada malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan janji Allah itu adalah pasti. Janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini benar-benar berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam sebuah keterangan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat giat beribadah di bulan Ramadan, melebihi ibadahnya di bulan yang lain. Dan pada 10 malam terakhirnya beliau lebih giat lagi, melebihi hari-hari lainnya. Masya Allah. Dan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah di dalam hadis riwayat Bukhari adalah pada malam-malam ganjil. Namun demikian, jangan mengabaikan malam genap, karena malam genap di 10 hari terakhir bagian daripada penilaian Allah jua. Siapa yang tetap gigih dalam genap, dan Allah pasti menyaksikan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan pada waktu malam ganjil mendapatkan kekuatan, kehusuan, sehingga kita dapat diberi karunia Lailatul Qadar, insyaallah. Jadi apa saja yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini, ya Allah melipat gandakan kebajikan, Allah tidak menakdirkan selain keselamatan. Dan apa yang kita lakukan? 1, itikaf, yaitu tinggal diam di masjid dengan niat yang khusus disertai dengan ibadah, lepas dari urusan duniawi. Imam Nawawi dalam kitab An-Nihayah mengartikan itikaf itu sebagai menetapi sesuatu dan menempatinya. Maka orang yang menetap di masjid dan melaksanakan ibadah di dalamnya dengan niat, itu disebut itikaf. Rasulullah SAW 10 hari terakhir beliau berada di masjid. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan lainnya adalah kita memperbanyak sedekah. Juga dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan kepada siapapun. Dan pada bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Saat Jibril menemui beliau, dalam keterangan lain seperti angin saja, ringan saja. Yang ketiga, kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itulah, bukankah malaikat Jibril menemui Rasulullah pada setiap bulan Ramadan kemudian membacakan Al-Quran kepada beliau? Riwayat dari Ibnu Abbas, hadis muttafaqun alaih. Dan umroh di bulan Ramadan itu seperti umroh di bulan Ramadan seperti melaksanakan haji, ya pahalanya seakan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Yang kelima, di bulan Ramadan 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak doa, terutama doa yang paling dicontohkan yang disebutkan oleh Siti Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf dan engkau menyukai hambamu yang meminta maaf, maka maafkanlah, ampunilah hamba. Hadis riwayat Tirmizi. Al-afu ini yang dapatkan ilmunya adalah seperti orang yang berjalan di padang pasir dan bekas jalannya itu dihembus angin sehingga hilang tak berbekas. Demikianlah orang yang mendapatkan kemaafan Allah al-afu, maka dosa-dosanya betul-betul dihapus sehingga tidak ada lagi.
di dunia maupun di akhirat ini didelete total. Ini adalah keberuntungan besar sehingga kita tidak terancam oleh dosa-dosa kita di dunia dan juga di akhirat. Inilah berkahnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan amal lainnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun untuk sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ya, imanan wahtisaban, yang tiada yang dicari selain keridhaan Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini pun hadis muttafaqun alaih. Nah, ini ada hadis lainnya, yaitu hadis riwayatkan Imam Bukhari, ya, yang penggalannya seperti ini. Sesudah bersegera kepada yang wajib dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan aku adalah tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang ia melangkah dengannya. Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, sesudah kita bersegera kepada yang fardu, yang wajib, semakin gigih kita mendekati Allah dengan amalan-amalan sunnah, sampai Allah mencintai. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, maka semuanya nanti Allah menuntun. Pendengaran kita digerakkan oleh Allah mendengarkan apa-apa yang bisa menyampaikan kita kepada kebaikan. Kemudian kalau kita mau melihat, dituntun sehingga kita melihat yang nambah iman, nambah ilmu, nambah amal. Terlihat oleh kita nanti yang manfaat dan dicegah oleh Allah yang tidak manfaat, bahkan yang jadi dosa. Lalu tangan ini menjadi ringan, oleh Allah diringankan untuk melakukan kebaikan. Juga langkah kita akan dituntun oleh Allah, senang kepada langkah-langkah menuju kebaikan, ke rumah Allah, silaturahim. Dan kalau kita meminta, berdoa, Allah pasti mendengarkannya. Dan Allah janji kalau orang yang terus memperbanyak amalan sunnah untuk meraih cinta Allah, Allah akan mengabulkan doa. Dan kalau ada apa-apa kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti, hadirin sahabatku sekalian. Maka di bulan yang penuh berkah, ayo kita belajar lebih banyak tentang amalan-amalan sunnah sesudah kita bersegera dengan yang fardu. Sebanyak mungkin, setiap ada kesempatan mengamalkan yang sunnah-sunnah, amalkan dalam bentuk apapun yang disunnahkan Nabi. Niatnya lillahi ta'ala. Nanti jangan heran, tubuh ini ada yang memandu, berpikir, bersikap, melihat, mendengar, berucap, menyentuh, melangkah. Ada yang menuntun. Dialah Allah, pemilik segala hidayah dan taufik. Oleh karena itu jangan sia-siakan sama sekali keberkahan 10 hari terakhir ini yang merupakan finalnya di bulan Ramadan ini. Sahabatku yang baik, kita belum tentu hidup Ramadan yang akan datang, belum tentu ada umur. Maka lakukanlah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin saat demi saat yang istimewa ini, hanya untuk melakukan kebaikan yang istimewa dengan niat yang istimewa lillahi ta'ala. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh, ya Allah, wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi dan terimalah semua amal ibadah kami. Taqabbal minna qiyamana wa syiyamana wa salatana ya Allah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terima ya Allah semua amal yang bisa kami lakukan seburuk apapun niat dan amal kami. Dan bimbing kami ya Allah agar Ramadan ini sempurna, sesempurna-sempurnanya dengan bimbingan-Mu. Yang bisa menjadikan kami dicintai oleh-Mu, mencintai-Mu. Yang terhapus semua dosa dan aib. Yang benar-benar sisa umur ini penuh barokah. Selamat dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabatku yang baik. Selamat menikmati itikaf dimanapun berada ya. Yang penting di masjid sekuat tenaga. Masya Allah, mohon doakan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat AMK juga pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Madinah Al-Munawwaroh. Kita akan lanjutkan di segmen kedua bersama Ustadz Fahrudin yang akan langsung di Masjid Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah sahabat AMK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung bersama Ustadz Fahrudin langsung dari Masjid Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang siapa nih? Aris Ustadz. Oh Kang Aris, alhamdulillah, terima kasih Kang Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang berada di Masjid Darut Tauhid, peserta pesantren itikaf Ramadan yang ada di masjid ini, kelihatannya wajah-wajah yang sedang memaksakan membukakan mata ya. Karena bangun lebih awal dan sholat malam berdirinya agak lama dibandingkan dengan hari-hari biasa, sehingga memaksakan matanya harus dibuka. Makanya tadi sudah kita baca doa bersama-sama. Doa apa? Doa bangun tidur ya, supaya tidak tidur lagi. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, Ramadan adalah syahrul riyadhah, bulan pelatihan. Yang namanya pelatihan, kita mengikuti pelatihan, mengikuti training, bukan pakai training ya. Itu harapannya setelah ikut pelatihan ada perubahan. Seseorang yang ikut pelatihan ataupun pemantapan ataupun apapun namanya, dikarantina selama 1 bulan, maka berharap setelah ikut karantina ada perubahan. Kemarin di Darut Tauhid ada wisuda santri karantina tahfidz Al-Quran. Pasti setelah dikarantina hafalan Al-Qurannya semakin bertambah, ngajinya semakin bagus, karena itu menjadi bagian target. Termasuk kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini punya target. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Begitu banyak indikator orang yang takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi silahkan nanti dibuka saking banyaknya gitu. Tapi paling tidak dari sekian banyaknya, yang mudah-mudahan ini menjadi indikator keberhasilan kita dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nanti goalnya seperti apa sih? Indikator orang yang Ramadannya sukses, berhasil itu seperti apa? 1, ya,
Orang yang Ramadannya sukses, berhasil, dia akan salimul akidah. Apa? Salimul akidah. Dijawab atau biar tidak ngantuk, maksudnya ditanya itu supaya tidak ngantuk. Kan kalau menjawab tuh langsung matanya terbuka. Apa-apa tadi apa Ustadz? Nah itu tanya, minimal tanya ke sebelahnya. Atau nanti yang kelihatannya matanya sudah mulai meredup ditanya. Wah, tuh kan langsung terbuka semuanya. Jadi yang pertama apa? Salimul akidah. Keyakinannya kepada Allah semakin baik, akidahnya semakin mantap, semakin kuat. Jadi yakin kepada Allah. Buah orang yang yakin apa? Tenang menghadapi hidup. Jadi tenang menghadapi hidup. Bagaimana masalah rizki? Yakin sudah dijamin oleh Allah. Tidak usah risau. Kewajiban kita berkaitan dengan masalah rizki adalah 5 As. Apa 5 As? Kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ketemu jalan rizkinya. Udah, kewajiban kita menjemputnya. Makanya dengan bahasa menjemput bukan mencari. Apa bedanya menjemput dengan mencari? Kalau menjemput itu sudah jelas ada yang dijemput. Kang mau kemana? Mau ke Darut Tauhid. Mau ngapain? Mau jemput istri. Berarti sudah punya istri. Kang mau kemana? Mau ke Darut Tauhid. Mau ngapain? Ada deh. Mau ngapain? Ada deh. Kan gitu. Yang jelas aja. Oh cari istri. Oh berarti belum punya istri kan gitu. Siapa tahu nanti dari program pesantren itikaf itu dapat jodoh. Gitu. Ini. Tuh amin. Jadi karena ada yang dulu alumni program pesantren itikaf ini kemudian besanan kan gitu. Jadi besanan ternyata efektif mencari menantu adalah yang calon mertuanya juga ada di masjid. Wah itu silaturahim. Cerita saya punya anak. Saya juga punya anak. Berapa? Banyak anak saya. Yang paling besar cerita akhirnya apa? Ada anak saya yang belum menikah satu-satunya. Sama dong. Akhirnya disama-samakan kan itu. Padahal beda. Yang satu laki-laki dan satu perempuan kan itu. Beda. Nah, keyakinan kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah. Masalah rizki sudah dijamin oleh Allah. Tidak usah risau. Yang kedua, yang pertama apa? Salimul akidah. Yang kedua adalah salimul ibadah. Ibadahnya semakin baik, ibadahnya semakin benar, ibadahnya semakin meningkat. Jadi indikator apakah Ramadan kita berhasil ataupun belum adalah nanti lihat setelah Ramadan apakah ibadahnya semakin meningkat ataupun maksiatnya semakin bertambah. Kadang-kadang begitu selesai Ramadan, Lebaran, hari pertama masih ada di rumah. Ya. Hari kedua, ya, sudah kemana-mana. Saudaranya belum dikunjungi, kebun binatang sudah didatangi. Waduh. Padahal tidak punya saudara di kebun binatang kan gitu. Kecuali kalau itu saudara saya karena piket di sana nggak bisa pulang, jadi saya ke kebun binatang itu. Tapi ternyata banyak sekali. Dia kan saudaranya banyak, saudara seakidah kan gitu. Ya silakanlah dibuat-buat. Tempat wisata hari pertama kadang-kadang sudah ramai. Hari kedua apalagi. Hari ketiga tambah ramai kan gitu tempat wisata. Sementara saudara sendiri belum didatangi. Harusnya yang prioritas didatang adalah saudaranya. Nah, salimul akidah, salimul ibadah. Yang ketiga apa? Salimul muamalah. Ya. Hubungan kepada sesama manusianya semakin baik. Hablum minasnya semakin baik. Ingat ketika baginda Rasulullah SAW selepas melaksanakan sholat id, baginda Rasul mengucapkan amin 3 kali. Selesai melaksanakan sholat, kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, tadi saya mendengar Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Apa gerangannya Rasul? Rasul kemudian menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah selepas sholat id tadi malaikat Jibril datang menemui aku, kemudian memohon kepada Allah dengan 3 hal.
dan aku pun mengamininya. Kalau boleh tahu ya Rasul, apa yang dia minta oleh malaikat Jibril tadi ya Rasul? Pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Rasul menyampaikan amin. Malaikat Jibril meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau ampuni, jangan kau terima ibadah saum seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua sampai dia meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah durhaka itu, misalkan ada seorang anak yang tidak nurut orang tuanya, itu termasuk anak yang durhaka? Belum tentu. Dalam Al-Quran Allah ada rambu-rambunya, memberikan rambu-rambu kepada kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat apa? Al-Quran. Hebat, pesantren Itikaf baru 2 hari sudah langsung hafal. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, menyekutukan Allah, antusyrika bima laisa laka bi'ilm, yang kita tidak tahu, ya, ataupun kita tahu bahwa perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fala tuti'huma, kita tidak boleh mentaatinya. Tapi walaupun kita tidak wajib mentaati, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wa in jahada ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda prinsip dengan orang tua kita. Karena Pak, masing-masing nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau yang kita lakukan benar, ada dasarnya, maka udah sampaikan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita menolak dengan kata-kata yang ma'ruf, dengan kata-kata yang baik. Maaf Pak, maaf Ma, yang saya pahami, yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari guru saya seperti ini. Dengan baik, bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril, Rasulullah mengucapkan amin yang kedua. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kemudian amin yang kedua apa ya Rasul? Amin yang kedua adalah malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau terima ibadah saum serta ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan seorang suami istri yang tidak saling memaafkan. Asik, saya belum menikah, kata yang belum menikah kan gitu. Berarti saya tidak masuk di amini. Nah, karena ini banyak yang belum menikah, jadi tidak dijelaskan ya. Kasihan, aduh, saya jadi pengen nikah. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan seseorang yang tidak saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain kan termasuk indikator orang yang takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah wal'afina anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, pemaaf, mudah memaafkan. Karena kita juga peluang melakukan kesalahan besar. Kalau dulu A menyampaikan tentang 2B 2L. Ayo, apa 2B 2L? Yang tahu boleh pulang. Kita berani ya mengakui kelebihan orang lain. Orang lain punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Dan kelebihan serta kekurangannya pasti bermanfaat untuk kita. Kalau kita melihat hanya kekurangan saja, ya, kita akan susah. Kemudian yang kedua apa? Bijak menyikapi kesalahan orang lain, bijak. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, kita bijak menyikapinya. Dia juga manusia biasa seperti saya yang punya peluang berbuat salah. Bijak. Oh, bisa jadi dia khilaf. Oh, bisa jadi memang yang dia fahami seperti itu. Menurut dia benar, tapi menurut saya salah. Kan persepsi. Nah, jangan sampai kita yang kebawa, yang efeknya dosa. Kenapa?
kita sakit hati, kita berbuat dolim kepada orang lain. L-nya apa? Lupakan. Lupakan kebaikan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan kebaikan, sudah jangan diungkit-ungkit. Kamu kan dulu gara-gara saya bisa dapat beasiswa. Wah kan itu, diungkit-ungkit. Kamu dulu kan waktu ini kan tinggal di rumah saya, diungkit-ungkit. Diperbolehkan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa termasuk yang dilarang oleh Allah adalah bersedekah, tetapi kemudian menyakitkan hati orang yang menerima sedekah tersebut. Kamu tidak tahu diri, dulu kan kamu bisa begini juga karena dulu dibantu oleh saya. Terus diungkit-ungkit, tuh baju yang kamu pakai dulu tuh dari saya, sampai semuanya diungkit, tuh sampai sendal jepit pun diungkit-ungkit. Gitu. Udah, lupakan. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Terus begitu, lakukan, lupakan. Kemudian L yang kedua apa? Lihat. Ya, lupakan, kemudian lihat. Apa? Apa lihat apa? Kekurangan dan kesalahan diri. Kenapa? Ya kita untuk mengevaluasi, ibaratnya begini, kita berjalan ataupun kita nyopir, kanan kiri kita itu ada spionnya. Spion mobil itu dilihatnya kapan? Sekali-kali ataupun terus? Sekali-kali. Kalau kita nyopir yang kita lihat spion terus, apa efeknya? Nabrak. Kalau kita nyopir, maka fokus pandangan kita ke depan. Tapi walaupun pandangan fokus ke depan, tapi lihat kanan kiri kita. Bisi nanti nyerempet mobil orang lain. Bisi di sebelah ada motor, bisi ada tembok. Dilihat spion, oh sekian jarak dari mobil dengan tembok, dengan sepeda motor orang lain. Pakai apa? Pakai spion. Di belakangnya ada siapa? Tidak mungkin untuk melihat ke belakang langsung begini. Nabrakan begitu. Makanya lihat kekurangan diri kita. Kita punya kekurangan, tapi tidak terus menerus sehingga menghambat untuk perkembangan diri kita. Nah, itu indikator orang yang puasanya sukses. Yang pertama apa? Salimul akidah. Yang kedua, salimul ibadah. Yang ketiga, salimul muamalah. Hubungan kepada sesama manusia semakin baik. Kalau dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ciri orang yang takwa adalah orang yang peka, peduli terhadap orang lain. Peka, peduli terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya bagaimana diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Turun dari masjid, ada sendal teman kita, yang satu di sini, yang satu di sana. Sambil kita jalan, yang di sana diambil, truk. Orang yang punya sendal tidak tahu kalau sendalnya tadi ada di jalan, tapi kita ambil. Kira-kira Allah melihat tidak? Dicatat oleh Allah tidak? Dicatat. Jangan malah di sana kemudian disepak ke sana sebelah lagi. Lama-lama di sentral 7 sendalnya kan itu. Sendal di masjid di sini kok sampai sentral 7. Oh, berarti sendalnya bisa berjalan. Karena disepak. Nah, peka peduli ini penting sekali. Bagaimana kita menjadi orang yang peka, peduli kepada orang lain. Masuk kamar mandi, kemudian kamar mandinya licin dengan bau yang bervariasi. Ya, karena ada yang makan pete, jengkol, macam-macam, jadi variasi. Ini ladang amal. Yang lain begitu masuk kamar mandi, karena hidungnya lagi mampet, jadi baunya standar dirinya sendiri, nggak bau. Ataupun baunya harum, kenapa? Di sini ada minyak kayu putih. Sehingga baunya kayu putih.
Padahal di situ baunya sedang tidak sedap. Tapi Allah takdirkan kita masuk. Ya Allah, ternyata baunya tidak enak. Disemprot oleh kita, nggak usah bawa air dari rumah. Yang di situ, gosek, ada gosek. Selesai. Licin, gosek sebentar. Coba kalau misalkan setiap kita masuk kamar mandi umum seperti itu, bersih kamar mandi umumnya. Sebagian kita kan kalau masuk kamar mandi itu begitu kotor, yang disalahkan siapa? Yang ngurusnya. Di DKM tuh gimana? Kan sudah digaji, masa ngurus kamar mandi saja itu tidak bisa? DKM lagi. Padahal ini syariatnya adalah Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk ladang. Amal ini dimanfaatkan ataupun tidak? Ayo gosek. Masuk kamar mandi, ada sikat gigi temennya yang jatuh. Ambil, nggak usah nanti laporan. Tahu nggak? Kamu harus berterima kasih kepada saya. Loh, kenapa? Tadi sikat gigi kamu jatuh. Coba kalau tidak diamankan oleh saya, itu bisa dipakai untuk nyikat WC. Wah, kan itu. Udah, jangan didramatisir kan gitu. Udah, lakukan. Nah, menjadi orang yang peka, peduli yang kepada orang lain. Jadikan diri kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kalian di Darut Tauhid, kita ada berbagai program santri. Ada santri APW, Akhlak Plus Wirausaha, yang salnya warna kuning. Warna kuning itu warna asli, bukan karena sudah lama tidak dicuci. Santri APW, Akhlak Plus Wirausaha. Kemarin kita wisuda santri masa keemasan. Jadi sesuai dengan salnya. Ini kan sebagian alumni masa keemasan ada di sini Pak, yang nggak mau pulang. Malah cita-citanya, Ustadz boleh nggak saya meninggal di sini? Ya boleh, silakan aja. Bilang aja ke malaikat. Nanti mencabutnya kalau pas di sini gitu. Ada santri masa keemasan, ada santri apa lagi? Santri daurah Ramadan, ya, daurah qalbiyah. Ada santri apa lagi sih? PM lanjutan. Kemudian ada nanti insya Allah sebentar lagi kita ada program santri siap guna, bukan gedung serbaguna ya, santri serbaguna ya, santri siap guna ya, SSG. Wah, sering disampaikan oleh adalah SSG. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu ya kita baru mewisuda santri siap guna. Ini program belajarnya hanya berapa bulan? Ini kita dialog saja nih Pak Dadan, Komandan SSG. Alhamdulillah. Ini bagaimana program ini menjadi jalan, siapapun yang ikut program santri siap guna ini menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi teknisnya seperti apa, programnya seperti apa, kita ajak dialog saja ya. Ini Pak Dadan, beliau yang diberi amanah sebagai komandan, sebagai pimpinan di program santri siap guna. Boleh kita dialog Pak Dadan? Siap, insyaallah. Beda ya, jawabannya siap Pak. Jadi siap, alhamdulillah. Pak Dadan gimana nih tentang program? Ini targetnya apa sih program santri siap guna ini? Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu bapak sekalian dan sahabat-sahabat yang menyimak di MK FM. Alhamdulillah santri siap guna Darut Tauhid saat ini sedang persiapan untuk dibuka kembali di angkatan 34. Jadi sedang dalam masa pendaftaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz di awal, bahwa salah satu indikator berhasilnya saum ini adalah setidaknya yang saya coba pahami dari yang Ustadz sampaikan adalah terjadinya perubahan menjadi lebih baik, ibadahnya menjadi baik, akidahnya menjadi baik, muamalahnya menjadi baik. Nah, izin untuk disampaikan barangkali asal kenapa sih ada santri siap guna Darut Tauhid. Dari yang dicoba disimak, difahami dari apa yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Jadi diawali dari sebuah keprihatinan, ada sebuah ironi Bapak Ibu sekalian. Kita tuh negeri mayoritas muslim, kaya raya, tapi rasa-rasanya banyak hal yang buat kita itu prihatin. Tidak menunjukkan bahwa kita tuh mayoritas Islam, yang semestinya menunjukkan kualitas akhlak Islam. Untuk nyebrang kita harus sangat terengginas, sebab kalau tidak kita akan
silaturahim dengan motor gitu kan. Di trotoar bahkan kita terancam Bapak Ibu sekalian. Padahal jelas trotoar itu hak pejalan kaki. Tapi tidak jarang orang dengan dalih untuk datang cepat, untuk tepat waktu, masuk di trotoar pengguna motor. Dan ini bukan sesuatu lagi yang rahasia. Kita kaya raya, ini lebih jauhnya lagi ya. Ini saya coba menerjemahkan apa yang AA prihatin ini gitu. Kita kaya raya, tapi kita lihat bagaimana sebagian anak bangsa ini tidak bisa sekolah karena ketidakmampuan. Bagaimana juga kita melihat, mendengar kriminalitas di sana sini, bahkan mohon maaf korupsi merajalela. Padahal mayoritas Muslim. Ada yang salah nih kurang lebih. Sehingga ditafakuri, oh mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu nih Darut Tauhid diantaranya. Maka lahirlah apa yang disebut dengan program, sebuah ikhtiar untuk membina, mendidik generasi muda untuk memiliki karakter yang baik, karakter yang menunjukkan inilah jati diri seorang muslim insya Allah. Maka didirikanlah, dirancanglah sebuah program yang disebut dengan Santri Siap Guna Darut Tauhid, jadi SSG Darut Tauhid. Nah kekinian didefinisikan dengan latihan karakter baku, Ustaz. Ya, baku, karakter baik dan kuat. Ya. Begitu barangkali? Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita sekalian ya. Bagaimana jalan agar kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Minimal kalaulah kita tidak bisa banyak memberikan manfaat untuk orang lain, minimal diri kita itu tidak merugikan orang lain. Kan begitu? Kalau kita belum bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, minimal kita tidak merepotkan orang lain. Di jalanan tadi disampaikan benar gitu, sudah di trotoar tapi masih titit minggir saya mau lewat. Padahal itu hak kita pejalan kaki. Tapi ternyata ya tadi ya belum bisa menjadi dirinya bermanfaat untuk orang lain, ataupun tadi minimal diri kita tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Apalagi Ustadz, jadi disebut Ustadz ya. Ya, alhamdulillah program ini dari tahun ke tahun mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini terbukti dengan meningkatnya animo peserta untuk datang dan hadir. Alhamdulillah di tahun 2017 ini memasuki program terakhir ya, di 2017 insya Allah masuk di angkatan 34. Jadi kalau di total kurang lebih 12.000 yang sudah berlatih di SSG reguler ini. Saya sebutkan SSG reguler karena kemudian pada perkembangannya ada SSG yang non reguler. Jadi program ini ternyata juga diapresiasi oleh lapisan masyarakat yang tidak bisa ikut dalam kegiatan yang reguler Sabtu Minggu selama 2 bulan atau 3 bulan. Ini ada yang masuk dalam program customize 3 atau 4 hari, tapi insya Allah formatnya hampir sama, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kegiatan ini khususnya bagi generasi muda, ini kegiatan yang insya Allah sangat manfaat. Jadi kalau kemudian sekarang didefinisikan lebih spesifik, SSG ini menjadi pelatihan atau diklat karakter baku baik dan kuat, ini akan mudah-mudahan menjadi salah satu solusi untuk dapat keluar dari masalah-masalah sosial kemasyarakatan di kita ini pada umumnya. Apa itu karakter baku? Satu, karakter baiknya adalah indikator yang dilatih ikhlas, jujur, tawadu. Ini kalau saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh AA, inilah latihan untuk mendapatkan qalbun salim. Inilah latihan untuk melatih supaya tauhid kita lurus. Karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya perbuatan kita menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain cara yang benar. Yang kedua, jujur adalah fondasi dasar seorang Muslim. Mohon dikoreksi Ustadz, saya pernah baca bahwa Rasulullah pernah beliau ditanya, ya Rasul, ada nggak orang Muslim yang pengecut? Ada. Ya Rasul, ada orang Muslim yang kikir? Ada. Tapi ketika beliau ditanya, ada nggak Muslim yang dusta? Tidak ada. Sebab kalau sedang dusta, maka keimanannya sedang bermasalah. Orang dusta
maka pasti dia akan menutupi kedustaannya dengan dusta yang lainnya. Satu dusta itu hakul yakin pasti diikuti oleh dusta-dusta yang lainnya, dan pasti berbuat dosa, dan pasti ujung-ujungnya neraka, nauzubillah. Sehingga ini setelah ikhlas, jujur yang dilatih. Yang ketiga adalah tawadu. Orang tawadu, orang yang mengakui bahwa segala sesuatunya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kekuatan, ketika dititipi harta, punya posisi, terkenal, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semuanya dia sadari bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 latihan ini yang kami coba kemas adalah latihan untuk melatih qalbun salim. Apa yang selama ini syariatnya lewat guru kami Agim, inilah hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam hidup ini. Karena sungguh merugi kita beribadah, haji, umroh, saum, melakukan sedekah, tetapi ketika kemudian kembali kepada Allah tidak selamat. Kenapa? Karena hatinya tidak qalbun salim. Karena hatinya ada syirik di dalamnya, karena ada munafik di dalamnya. Maka karakter baik ini, kalau kami pahami, inilah yang paling penting yang harus kita kejar. Syariatnya maka ditawarkan, inilah ada pelatihannya, santri siap guna Darut Tauhid. Ya, alhamdulillah. Jadi apa tadi karakter baiknya? Ikhlas, jujur, tawadu. Ya, ikhlas, jujur, tawadu. Itu dikemas dalam bentuk pelatihan, sehingga nanti di lapangan ada berbagai simulasi-simulasi bagaimana menguji tingkat keikhlasan, kejujuran, ketawaduan. Itu ada simulasi, ada implementasi di lapangan. Baik Pak Dadan, kita coba ajak dialog ya. Kalau Pak Dadan yang menyampaikan kan itu bagaimana targetan, tapi kita lihat coba teman-teman yang sudah mengikuti program Santri Siap Guna. Ada alumni Santri Siap Guna? Ini ada satu orang. Ada. Ondonya juga sedang merampungkan tesis ya. Alhamdulillah. Jadi di SSG ada tesis juga. Ada. Oh, ya, Kang siapa? Ini nggak apa-apa saya di atas. Oh, Ahmad ada. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang siapa? Perkenalkan Ustaz Jahidin. Saya tuh nggak enak begini ya. Ya, maju ya. Baik, Kang Jahidin. Mujahidin atau Jahidin? Mujahidin. Mujahidin, Mujahidah itu Ahwat ya. Kang Jahidin, dari mana Kang? Saya asal dari Riau Ustaz. Dari Riau, subhanallah. Angkatan berapa SSI? Angkatan 30. Angkatan 30, sekarang 30. 30, mau 34 ya. Kemarin ya, yang kita sudah 33, alhamdulillah. Apa nih yang sudah didapatkan ketika Kang Mujahidin? Kang atau Abang ya di sana? Oh, Abang ya. Kalau di tempat saya itu Abang itu merah ya. Ya, bahasa Jawanya merah ya. Ya, Bang Mujahidin, apa yang didapatkan ketika ikut program Santri Siap Guna jauh-jauh dari Riau ya, datang ke Darut Tauhid untuk ikut program Santri Siap Guna? Apa yang didapatkan? Alhamdulillah Ustaz, sangat banyak sekali yang saya dapatkan di program ini. Salah satunya tadi yang Abah sampaikan, ikhlas, jujur, tawadu. Itu baiknya dan kuatnya. Ikhlasnya saja, jujurnya saja, dan tawadunya saja tidak cukup. Karena kita harus kuat. Seorang muslim itu berani, disiplin, dan tangguh Ustaz. Betul, betul. Jadi harus berani, punya keberanian, makan karakter baku, baik dan kuat ya. Jadi ikhlas harus punya kekuatan, punya tekad yang kuat. Kalau tidak punya tekad yang kuat, jadi melempem kan begitu. Kan al-mu'minul qawiyyu khairun kan gitu. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan, apa lagi? Baik. Nah, di program ini itulah yang dirancang, itu yang kita dapatkan alhamdulillahnya saat ketika kita mengikuti minggu pertama, pekan pertama itu apa ini kegiatan, terus istiqomah, terus saya ngikuti. Lalu sangat banyak yang saya dapatkan di sini saat awalnya bingung ya. Awalnya bingung saat santri disuruh begini, suruh push up, disuruh sit up, disuruh merayap gitu. Aneh gitu. Kayaknya susah nyari di sebuah pesantren ada santri disuruh push up kan gitu. Adanya disuruh apa, ngaji aja gitu. Ya baik Ustaz. Jadi ada sesuatu yang beda. Ketika itu saya menyadari ketika saya telah mengikuti program ini seiring waktu,
saya menyadari bahwasanya sangat banyak kekurangan, sangat banyak kelemahan, dan apa yang saya miliki saat ini, ketika saya dengan apa yang saya miliki saya sombongkan, begitu naifnya diri ini saat seperti itu. Oh, pantesan waktu muhasabah waktu itu nangis keras sekali gitu. Benar, termasuk. Jadi alhamdulillah ketika dijalani sangat banyak manfaatnya, bersyukur karena ini jalan Allah untuk mendekatkan diri. Allah menginginkan saya dekat dengan Allah. Alhamdulillah saya dikenalkan dengan program ini, dan saya bahagia sekali terkumpul dengan orang-orang yang sangat luar biasa di kegiatan ini, Ustaz. Alhamdulillah. Mahal nggak biayanya kemarin waktu itu? Itu ketika itu kita masih 350. Masih 350 waktu itu. Sekarang sudah? Wah, murah kalau Pak. Berapa bulan sih? 3 bulan. 3 bulan kan itu. Luar biasa. Untuk fasilitas dan biaya untuk sendiri, Ustaz. Biaya itu waktu itu adalah dipakai untuk kembali kepada masing-masing. Kenapa? Kan ketika ke gunung kan di sana kan pakai tenda. Sementara saya tidak punya tenda. Ya silakan teman-teman nyewa tenda kan gitu. Kita hanya menghadirkan para pelatih. Ini pelatihnya gratis loh. Wah, itu luar biasa itu. Pak Nur Hadi, Pak Dadan di gunung, subhanallah, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri untuk bersama-sama dengan teman-teman berlatih. Tapi semua tujuannya adalah Allah ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, terima kasih ya, selamat berjuang, dan nanti ada program lanjutan mungkin ya, mudah-mudahan ya. Ya, ada program SSG lanjutan insyaallah. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah SSG ini ada program berikutnya. Karena SSG ini kan dirancang bukan bagian akhir dari pelatihan, tapi awal dari menjadi siap gunanya itu. Jadi setelah lulus SSG ini, pertama adalah kewajibannya khidmat di masyarakat. Sehingga alhamdulillah kami sampai saat ini setidaknya sudah ada 14 posko di Kota Bandung ini. Di SSG ini berhimpun di sana dan melakukan aktivitas berbaur bersama masyarakat untuk memberikan kontribusi di masyarakat. Ngajar ngaji anak-anak. Di Darut Tauhid, Pak Agim mensosialisasikan olahraga sunnah, maka di sana pun kami sosialisasikan. Mengajar anak-anak warga untuk belajar memanah kan itu ya. Ketika di Darut Tauhid ada konsep TSP bebas komiba, maka itu pun dilakukan. Jadi beberapa masjid di sekitar Kota Bandung ini juga mendapatkan replikasi belajar berlatih untuk merapikan sendal dan kebersihan lingkungan. Itu yang pertama, jadi kembali ke wilayah. Yang kedua, ada korps pelatih namanya. Jadi teman-teman ini termasuk Kang Jahidin, ada Kang Asep dan beberapa kawan yang lain. Ini yang sudah lulus SSG kemudian kembali berlatih dan menjadi relawan, menjadi pelatih dan tidak dibayar. Yang namanya relawan tidak dibayar. Karena kalau dibayar pasti pelatih pekerja kan ya, sukawan. Ini mah sukawan. Allah lah yang membalasnya. Yang kedua, yang ketiga ada tim IT SSG. Jadi teman-teman inilah yang membantu seputar teknologi informasi di SSG ini terkait dengan kemajuan zaman saat ini ya. Kemudian ada juga santri lingkungan hidup. Jadi santri lingkungan hidup, teman-teman yang bergabung di dalamnya, alumni Diklat SSG yang tergabung menjadi relawan-relawan lingkungan hidup. Ada Muslimah SSG juga, alhamdulillah. Kemudian ada Niaga SSG, kawan-kawan yang bergabung, yang punya minat bakat entrepreneurship. Kemudian ada juga Satguna, santri penanggulangan bencana yang saat ini secara kelembagaan ada di Yayasan DT Peduli, tapi itu juga adalah bagian kelanjutan dari SSG Darut Tauhid. Termasuk yang sekarang khidmat nih? Ya, sekarang insya Allah diantaranya sebagai latihan loyalitas komitmen adalah tiap tahun SSG menyelenggarakan khidmat mudik. Jadi kami mendirikan posko mudik insya Allah untuk tahun ini di Nagreg. Kegiatannya apa saja? Satu, secara khusus membantu pihak kepolisian dengan tur jawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli lalu lintas. Jadi nanti ada divisi khusus ke lalu lintasan di tim khidmat mudik ini. Ketika dalam keadaan macet, padat merayap, ini membantu mengurai arus lalu lintas dengan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Yang kedua, ada kegiatan di bidang pendidikan, yaitu sanlat. Jadi walaupun dalam keadaan khidmat mudik, karena di sana kita hidup bersama masyarakat, mudah-mudahan ada nilai tambah manfaat. Insya Allah di 2 masjid untuk tahun ini sanlat pesantren kilatnya.
Kemudian ada layanan minimalis kesehatan PPGD untuk pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Ada kita siapkan juga ambulans untuk operasional dan gratis. Kemudian juga ada Tibu Nabawi untuk kesehatannya selain yang medis. Kemudian ada berbagi tajil insya Allah. Alhamdulillah, bahkan alhamdulillah Ustadz tadi malam ada kontak dari kawan, insya Allah untuk 3 hari sudah ada 450 paket yang akan disebar untuk takjil di masyarakat sana. Alhamdulillah. Ada SSG Angkatan 1 yang ngontak tadi malam. Kemudian ada penghijauan juga insya Allah Ustaz. Dan ada tebar zakat fitrah insya Allah, ini bekerja sama dengan Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Jadi dikala sebagian besar masyarakat mudik untuk silaturahim, bertemu dengan keluarga, maka ada kurang lebih sudah terdaftar ini 150 relawan SSG yang diantaranya nanti akan menghabiskan malam lebarannya dan lebaran di sana di Nagreg. Jadi H-5 sampai H+5 insya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa Pak nih. Jadi meninggalkan keluarga tapi ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Ini peluang, kesempatan saya bisa khidmat. Luar biasa. Di sana kita siapkan ambulannya dan lain sebagainya. Kemudian dokter, karena alhamdulillah kita teman-teman alumni kita itu berbagai profesi. Ya, ada yang sebagai dokter, guru, dosen, pegawai negeri, swasta, semuanya ada di situ. Sehingga ketika misalkan kita butuh dokter, langsung dokter-dokter alumni SSG langsung berkumpul, kemudian berkhidmat. Luar biasa. Mudah-mudahan ini banyak kedepannya saudara-saudara kita, termasuk kita yang ikut program ini, sehingga kita punya prinsip bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik agar kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ada beberapa menit lagi, ada Ahwat yang ingin menyampaikan. Ada alumni SSG, Ahwat. Oh ya, silakan. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh siapa? Nama saya Nur Laila. Teh Nur Laila, alumni tahun angkatan berapa? 33. Baru lulus kemarinnya. Alhamdulillah. Iya, apa nih yang didapatkan kamarnya? Singkat. Saya merasa selama ini sekarang untuk saat ini saya merasa ilmu tauhid saya lebih mendalam dan lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Nggak seperti sebelumnya saya selalu merasa galau dengan hal-hal yang tidak pasti. Tapi sekarang ini kalaupun ada rencana-rencana saya yang tidak berjalan dengan semestinya, saya selalu berusaha menekankan diri bahwa ini qadarullah, ini takdir Allah seperti itu, dan segala sesuatu terjadi dengan izin Allah seperti itu. Dan juga saya di SSG itu dilatih untuk tidak ada prestasi tanpa disiplin, dan juga tidak ada kesetiaan tanpa kesetiaan seperti itu. Dan ketika saya long march 15 kilometer ke Cijanggel, saya tidak pernah berpikir bahwa saya mampu akan melakukannya, tapi ternyata setelah dijalani dengan ikhlas dan sabar, ternyata saya mampu. Itu membuktikan bahwa untuk segala sesuatu masalah itu harus dijalani dengan sabar dan ikhlas, dan insya Allah ada pahalanya dari Allah. Itulah yang dilatih di SSG, seperti itu salah satunya. Subhanallah. Sebenarnya banyak sekali yang disampaikan, tapi waktunya terbatas. Ya, subhanallah. Oh, mau bertanya? Oh, silakan. Ada yang bertanya nih. Ya, silakan. Ya. Oh, mau daftar? Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Abidin dari Surabaya, Kang. Oh, saking Surabaya. Ya, monggo. Tertarik ketika menyaksikan pemaparannya. Kami di Surabaya ada pesantren motivator muslim. Jadi teman-teman ini alumni sekitar sudah 75 orang kurang lebih. Itu juga dari berbagai background
yang kalau di kami belajar tentang bagaimana memotivasi, jadi lebih ke public speaking. Jadi tidak sebelum di SSG, artinya di masyarakat. Kami kepingin kalau bisakah dari SSG ini, artinya kalau buka cabang di kota lain gitu. Jadi kalau kami sih berminat untuk bisa memfasilitasi atau agar bisa ilmunya yang ada di sini, sistemnya yang ada di sini bisa juga